Salam sejahtera bagi kita semua, kepada yang saya kasihi, para orang tua, wali murid yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk sekolah di SKBB, kepada juga para lulusan anak-anak baik SD, SMP dan SMA dari SKBB yang saya kasihi, kepada para murid lainnya, kepada guru-guru, kepada tenaga administrasi yang saya kasihi. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kalau pada hari ini oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita boleh mengadakan acara wisuda secara virtual untuk tahun pelajaran 2020-2021. Secara khusus saya berterima kasih untuk yayasan dan juga para pendidik, pengajar yang telah berjeri lelah sehingga bertahun-tahun ini, dan terutama dalam 1 tahun terakhir ini di tengah-tengah pandemi yang belum selesai, dengan cara belajar mengajar yang berubah, kita tetap bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang luar biasa. Sebagaimana sudah diterangkan dan dijelaskan, ada lulusan dari SMA yang berjumlah 16 siswa, lulusan dari SMP angkatan kelima berjumlah 19 siswa, dan juga angkatan ke-6 dari sekolah dasar yang berjumlah 42 siswa. Luar biasa Tuhan memimpin SKBB ini dari tahun ke tahun. Nah saudara, pesan saya adalah kita tengah memasuki masa yang sangat berbeda, berubah dari cara-cara kita mengajar dan belajar. Ada satu alat seperti ini saudara yang sekarang mengubah segala sesuatunya. Banyak industri yang sekarang hilang ataupun juga berkurang berfungsi oleh karena gara-gara alat-alat ini saudara. Ya, smartphone di tangan kita ini. Industri televisi, radio, koran, majalah, iklan, marketing, bahkan sampai kepada pelayanan di gereja, ibadah-ibadah, dan tentu saja pada akhirnya pendidikan. Nah oleh sebab itu kita tengah mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa di masa-masa seperti ini, termasuk dalam proses belajar dan mengajar kita. Apa yang harus kita lakukan? Selain kita bisa belajar untuk mengikuti perubahan zaman ini, perubahan teknologi ini, kita tidak pernah boleh lupa untuk minta hikmat dari Tuhan kita. Karena satu yang tidak pernah berubah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia memberikan hikmat kepada para pengajar, kepada para orang tua, kepada anak-anak didik, kepada yayasan, dan bahkan semua kita yang ada di tempat ini. Bagaimana kita bisa mengikuti perubahan ini tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar dari kehidupan kekristenan kita. Dan itu hanya datang dari Tuhan saja. Oleh karena itu penutupnya saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, kepala gereja yang menjadi junjungan dalam hidup kita semuanya, yang memberikan hikmat, yang memimpin, yang bahkan juga melindungi anak-anak lulusan, para orang tua, bahkan juga sekolah kasih bagi bangsa yang kita kasihi. Selamat buat para lulusan, anak-anak, selamat buat para orang tua. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih buat yayasan, terima kasih juga buat para pendidik dan pengajar atas jerih lelahnya. Tuhan pasti memberkati berlimpah-limpah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita senang sekali anak-anak kita bisa lulus dari sekolahnya, baik yang tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Kembali SKBB meluluskan anak-anaknya tahun ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil, demikianlah firman Tuhan. Walaupun di tengah-tengah masa sulit ini, anak-anak kita bisa tetap berkarya dan berhasil mencapai cita-citanya. Mereka dapat lulus dengan hasil perjuangan mereka. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih buat Tuhan yang sudah memungkinkan
sekolah SKBB berjalan dengan baik walaupun masih secara online, dan anak-anak kita bisa berhasil lulus tahun ini. Terima kasih juga buat para guru dan juga terutama buat para orang tua. Saya percaya masa pandemi ini sekolah kita mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa, yaitu kerjasama antara guru dengan orang tua. Dan itu tidak dapat dipungkiri. Peran guru tidak bisa maksimal kalau tidak ada orang tua yang membantu. Dan saya percaya ketika orang tua juga terlibat, maka hasilnya akan berbeda. Ada sentuhan kasih dari orang tua dan sentuhan kasih dari para guru, dan di tengahnya ada Tuhan yang bekerja. Saya berdoa supaya sesuai visi misi dari SKBB, anak-anak boleh memiliki karakter Kristus, karakter yang Tuhan inginkan buat kita semua. Dan biarlah karakter ini, yaitu karakter Kristus ini, menjadi modal dasar buat anak-anak kita. Bukan harta yang kita tinggalkan buat anak-anak kita, bukan pengetahuan secara ilmu yang ada mengisi otak mereka, tetapi jauh di dalam hati mereka ada rasa pengenalan akan Tuhan, rasa takut akan Tuhan. Itu yang menjadi modal hidup buat anak-anak kita untuk menggapai hari esoknya. Kami berdoa supaya anak-anak yang lulus ini boleh meraih cita-citanya sesuai talenta yang Tuhan berikan, dan mereka mencapai sasarannya yang Tuhan tetapkan dan Tuhan inginkan dalam kehidupan anak-anak kita. Saya berdoa Tuhan memberkati para orang tua, memberkati para anak-anak kita, memberkati para guru dan para pendidik, dan juga seluruh tim dari sekolah SKBB ini. Biarlah Tuhan Yesus menyertai langkah hidup kita semua, dan anak-anak kita boleh mencapai sasaran yang Tuhan inginkan, dan anak-anak kita boleh menjadi tercapai cita-citanya sesuai hidup yang Tuhan rencanakan dalam anak-anak kita semua. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua, dan Tuhan memberkati anak-anak kita. Selamat merayakan kelulusan anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan Yesus menolong kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat untuk seluruh siswa-siswi SMP Sekolah Kasih Bagi Bangsa yang hari ini dinyatakan telah lulus dari pendidikannya di sekolah menengah pertama. Kalian adalah angkatan kelima dari SMP SKBB. Meskipun di tengah-tengah pandemi, kalian telah berhasil menyelesaikannya. Dan saya percaya ada susah payah yang kalian telah lalui. Bukan hanya siswa-siswi saja, orang tuamu juga, para guru juga. Oleh sebab itu, saya mau katakan bahwa keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Oleh sebab itu, keberhasilan menyelesaikan SMP ini yang dimana Tuhan sudah berikan kepada kita, jangan disia-siakan. Kalian melanjutkan ke sekolah menengah atas SMA. Saya berharap semua tetap melanjutkan di SMA SKBB. Tetapi yang terpenting adalah ketika kalian memasuki sekolah menengah atas, jangan pernah lupa bahwa semua yang telah kalian lalui itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan biarlah ketika kalian memasuki SMA, kalian juga tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Seringkali ketika lulus SMP lalu merasa, wah udah gede, ya, udah pakai celana panjang nih sekolah, warna seragamnya sudah abu-abu, saya sudah dewasa, jadi saya tidak perlu lagi nasihat, saya tidak lagi bergaul dekat-dekat ya dengan anak-anak yang lebih kecil atau adik-adik kamu. Jangan berubah. Tetaplah hidup di dalam kasih sayang, tetap hidup di dalam penundukan diri.
tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang saya ingin sampaikan, satu ayat dari Amsal pasal yang keempat, Amsal Sulaiman pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Orang fasik adalah orang yang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, melawannya, artinya melakukan apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Anak-anakku, selama kalian bersekolah di SMP, SKBB, atau mungkin ada yang dari TK, setiap hari di masa-masa kamu sekolah, baik offline maupun online, setiap pagi kalian mendapatkan nasihat firman Tuhan. Jadi sudah begitu banyak firman Tuhan yang telah disampaikan, diberikan kepada kalian. Jangan menyimpang, supaya kalian tidak menjadi orang fasik. Mengapa? Firman Tuhan Amsal pasal 4 ayat yang ke-19 berkata bahwa jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Gelap, ya, seperti kegelapan katanya. Ya, bukan lagi hanya di dalam gelap, tetapi menjadi kegelapan itu sendiri. Sehingga mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Orang fasik berjalan tidak akan pernah tahu bahwa ada bahaya yang akan membuat mereka jatuh terserandung. Bahkan ketika mereka jatuh, mereka tidak menyadari apa penyebabnya. Oleh sebab itu jangan sekali-kali menjadi orang fasik. Anak-anakku, kalian masuk ke tingkat sekolah yang lebih tinggi lagi, sekolah menengah atas. Tetaplah menjadi anak-anak yang memiliki hati yang penuh kasih Kristus, menjadi anak-anak yang penuh menundukkan diri, hormat kepada Tuhan dan kepada orang tua. Selamat menuju jenjang SMA. Selamat juga buat orang tua. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh anugerah rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan, di mana anak-anak kita di tahun ini meskipun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak begitu menentu oleh karena wabah COVID-19, anak-anak kita SKBB bisa melangsungkan pembelajaran secara online dan mereka bisa menyelesaikan untuk kelulusan di tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Karenanya kita atau kami sebagai orang tua pun sangat bersyukur untuk semua daya upaya yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah, dalam hal ini para guru-guru, seluruh dewan guru yang sudah mengabdikan yang terbaik untuk anak-anak kami sehingga mereka dapat belajar meskipun harus melalui online. Tapi kami melihat hasilnya luar biasa. Mereka boleh maksimal juga meskipun tidak seperti biasa. Tapi kami melihat hasil yang luar biasa oleh karena upaya yang dilakukan oleh Dewan Guru di SKBB ini yang sungguh sangat luar biasa sekali untuk anak-anak kami. Dan pesan kami untuk anak-anak yang Tuhan sudah tolong selama pembelajaran sehingga mereka bisa menyelesaikan program belajar di tahap terakhir dan bisa lulus, agar supaya selama pembelajaran secara online tetap harus mengikuti prokes atau protokol kesehatan sehingga kita dapat menghindarkan diri dari penyebaran COVID-19 ini, dan pembelajaran kita tetap baik dan Tuhan dipermuliakan. Kami sebagai orang tua tentu sangat berterima kasih sekali kepada seluruh Dewan Guru untuk segala upaya yang sudah dilakukan selama ini, selama pembelajaran secara online untuk anak-anak kami. Kami mewakili orang tua. Dalam hal ini saya sebagai orang tua dari Matthew kelas 9
yang akhirnya Tuhan tolong dan dia bisa menyelesaikan dan akan memasuki kelas 10 nanti. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pimpinan sekolah, mulai dari kepala sekolah bahkan sampai seluruh koordinator, sampai kepada seluruh jajaran guru. Tuhan Yesus memberkati untuk semua apa yang sudah dilakukan selama ini. Amin. Shalom. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus Yayasan Mitra 52, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Kasih Bagi Bangsa, yang saya hormati Papa dan Mama, orang tua siswa kelas 9 SMP Kasih Bagi Bangsa, dan yang saya kasihi siswa-siswi kelas 9 SMP Kasih Bagi Bangsa. Hari ini kita bersyukur karena hari ini kita dapat merayakan kelulusan dari anak-anak kita kelas 9 SMP Kasih Bagi Bangsa angkatan kelima yang berjumlah 19 siswa. Walaupun 1 tahun ini cukup berat bagi anak-anak, bagi Dewan Guru untuk melaluinya, tapi puji Tuhan kita dapat melewati semuanya ini dengan cukup baik, bahkan sangat baik. Selamat untuk seluruh anak-anak kelas 9 SMP Kasih Bagi Bangsa karena sudah menyelesaikan jenjang pendidikannya di SMP. Kami, Dewan Guru, mendoakan supaya anak-anak bisa terus sukses dimanapun kalian menyelesaikan jenjang SMA kalian nanti. Kami percaya apa yang sudah kalian dapatkan, apa yang sudah kalian pelajari di SMP Kasih Bagi Bangsa, tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan Yesus terus ada menyertai kalian. Selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan dan selalu menjadi berkat dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang mari kita saksikan persembahan dari anak-anak kelas 9 tahun 2020-2021. Tuhan Yesus memberkati. dinaikkan dan setiap saat namaku disebut.
Bapak, Ibu, orang tua yang kami hormati, serta seluruh siswa lulusan yang kami banggakan, berikut ini kami bacakan daftar lulusan terbaik Angkatan kelima SMP Kasih Bagi Bangsa tahun pelajaran 2020 sampai 2021 berdasarkan pada penilaian Dewan Guru. Pertama, kriteria Best Score atau lulusan dengan nilai terbaik diberikan kepada Mariana Artauli Silalahi. Kedua, kriteria Best Discipline atau lulusan dengan tingkat kedisiplinan terbaik diberikan kepada Matthew Ebenezer Kolamban. Ketiga, kriteria Best Progress atau lulusan dengan tingkat perkembangan terbaik diberikan kepada Matthew Ebenezer Kolamban. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua hebat yang tidak pernah berhenti untuk memberikan dukungan serta pendampingan kepada putra atau putrinya, sehingga anak-anak dapat menyelesaikan tugas pembelajarannya dengan baik. Selamat dan sukses, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, sekali lagi kami mengucapkan selamat atas kelulusan adik-adik baik yang tingkat SD, SMP maupun SMA. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita mau sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya buat adik-adik semua, baik yang level SD, SMP, SMA, Engkau sudah berikan anugerah-Mu sehingga mereka hari ini boleh diwisuda dan telah melakukan bagian mereka sehingga mereka mengalami kelulusan yang baik ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan buat semua anugerah dan kasih setia-Mu atas setiap kami maupun orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat jenjang yang berikutnya. Kasih karunia Tuhan akan terus menuntun mereka. Kasih karunia Tuhan yang besar, yang terus akan memampukan mereka melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Oleh karena itu, kami berdoa sekali lagi, Engkau bukakan pintu-pintu itu, pintu anugerah baik mereka yang meneruskan ke SMP, baik mereka yang meneruskan ke SMA, maupun mereka yang masuk ke dalam level universitas. Kami terlalu percaya Engkau tidak pernah melepaskan tangan mereka, anugerah-Mu besar bagi mereka. Dan kami terus berdoa untuk orang tua mereka, agar Engkau berikan kemampuan, berikan hikmat untuk mereka boleh melanjutkan pendidikan yang berikutnya. Oleh karena itu, kami berdoa firman-Mu terus menuntun anak-anak kami, adik-adik kami, untuk supaya mereka diberikan hikmat juga untuk bisa melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Dan kami terus berdoa, Engkau bukakan semua anugerah-Mu, Engkau bukakan semua kemampuan-kemampuan ilahi, agar mereka memperoleh dan melakukan semua yang menjadi kehendak-Mu. Firman Tuhan yang akan terus menuntun mereka, firman Tuhan yang akan terus membawa mereka masuk ke level yang berikutnya. Pada akhir kata, kami mau mengutip dari Pengkhotbah 12, dari segala sesuatu yang kita dengar, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Berkat-Mu turun atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Cerita
Indonesia